Kami dapat 100 juta dari BRIN di tahun 2021. Tahun 2022 kami dapat dari Kedai Reka 660 juta. Wah. Kalau misalkan ada gempa nih, jadi dia tuh si tasnya tuh udah siap, Oke. isinya makan segala macam, dia langsung kabur aja keluar. Nah, Oke. seperti itu. Oke. Itu apa namanya, salah satu yang wajib, makanan instan yang wajib ada tuh yang kondisi-kondisi seperti itu. Iya, gitu ya. iya. Warga-warga di sana tuh udah biasa kan untuk menikmati atau mungkin makanan utama mereka adalah mereka nggak masak lagi. Jadi mereka tinggal buka, reheat, buka, makan gitu. Now you are listening to The Spice Guy. Welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup mengerikan. Kenapa? Karena beliau adalah seorang venture capitalist ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu venture capital, jadi mostly untuk para UKM nih ya. Kalau kalian mau ngembangin usaha, kalian butuh dana ya. Biasanya paling gampang minjem sama siapa sih? Uang itu sama keluarga ya. Kita sebutnya apa ya Pak? Namanya angel investor ya. Kalau family itu angel investor, angel betul. investor. Yang kedua, kalian bisa ke bank. Tapi bank itu ya mungkin buat teman-teman tahu ya, ada apa sih namanya? Kolateral. Iya, ada yang harus dijaminan gitu ya. Iya. Ada yang dijaminkan dan berbunga-bunga terus. Betul. Nah, opsi yang terakhir ya, benar ya? Harusnya atau ada lagi yang lain? Sebetulnya ada beberapa sih ya. Ada Mungkin beberapa salah ya, satu tapi yang kita persimpel aja kita ya. persingkat, Ya, opsi yang paling menggiurkan untuk para startup atau UKM adalah venture capital. Betul, ya. betul. Kalau saya tetap sih yang pertama ya. Kalau ada angel investor lebih menarik. Tapi kalau enggak ya udah venture capital. Jadi di venture capital itu kalian bisa diinvest gitu ya. Tapi mostly nggak ada jaminan, betul ya? Betul. Jadi di-invest, memang mereka masuk dengan nominal sekian, saham berapa persen sesuai deal-dealan gitu ya? Betul, betul. Oke, nah beliau ini adalah seorang venture capitalist, betul ya Pak ya? Betul, Oke, betul. welcome Pak Andri, selamat Thank you datang. for having me Thank you here. udah datang ke sini di tengah kesibukannya, thank you. Tapi Pak Andri sebenarnya ke sini bukan kita nggak akan ngomongin venture capital lebih dalam, kita akan ngebahas tentang apa nyebutnya, startup atau apa nih? Ini Lebih ke teknologi pangan ya, food tech ya. food tech ya. Iya. Oke, kita kedatangan Pak Andri, CEO Dan dari founder juga. CEO dan founder dari Koki Kit. Nah, Pak Andri, Koki Kit itu apa? Boleh jelaskan? Oke. Silakan. Kita nggak usah bahas tentang venture capital dulu. Atau Boleh. mau sedikit? Oke. Oke. Boleh lah, terserah lah mau yang mana dulu. Oke, jadi untuk menyambung tadi tentang modal ventura itu, jadi kalau bahasa Indonesia adalah modal ventura. Sebetulnya ada satu sumber yang banyak orang sekarang ini belum aware, yaitu dari pemerintah, dana hibah. Dana hibah. Dana hibah. Oke. Jadi semenjak beberapa tahun belakangan ini, memang dari BUMN dan juga pemerintahan itu sudah sangat aktif sekali ya membangun para teknologi startup ini begitu. Jadi mereka juga membantu dengan mengeluarkan memberikan dana hibah juga. Berarti dana hibah benar-benar nggak pakai saham dan lain-lain. Nggak pakai saham, nggak pakai Kasih kolateral. aja ya. Ya, tentunya setelah melewati seleksi yang sangat ketat. Seleksi yang gitu. sangat ketat. Itu Iya. benar-benar fair ya. Benar-benar Seleksi fair, fair tidak ya. ada nepotisme dan Orang apapun. dalam nggak dan ada, lain-lain. nggak Itu ada. infonya dari mana Pak? Maksudnya kalau mau cari tahu UKM kemana? Sebetulnya sudah dari tahun saya pertama kali ikut menjadi reviewer dan juga mentor di BRIN waktu itu. BRIN masih ada. Badan riset. Badan riset. Apa sih? Something. BRIN lah ya BRIN. pokoknya. Oke. BRIN. Dari tahun 2016 sebetulnya. 2016. Jadi memang informasi ini masuknya lewat akademi dulu, lewat universitas. Jadi dari situ baru disalurkan informasinya. Kemendikbud juga sudah mengeluarkan juga ada program juga yang sudah berjalan selama beberapa tahun belakangan ini. Namanya Kedai Reka. Kedaireka.id. Kedaireka.id. Nanti kita website-nya kita taruh di deskripsi ya, Iya, biar teman-teman UKM bisa dapat informasi. Ini bermanfaat banget loh buat teman-teman ya. Saya juga baru tahu ada dana hibah seperti ini. Mostly UKM gini, kadang kan pemerintah sekarang perizinan lagi aktif ya, ngasih apa ya namanya, pembimbingan, penyuluhan, pokoknya yang gratis-gratis Iya, gitu lah ya. betul. Tapi kalau dana hibah nih, saya sendiri baru dengar ya. Jadi kabar baik banget buat teman-teman UKM, coba di-hunting itu dana hibah. Oh mungkin kayak beasiswa kali ya? Kalau di luar negeri sih panggilnya grant ya. Grant. Jadi dana hibah memang dari pemerintahan. Menarik. Terus sekarang dana hibah. Terus ke venture capitalnya nih. Kalau venture capital sendiri sebetulnya sebuah financial institution ya, di mana memang tujuannya itu adalah mencari
perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang cepat, yaitu ya yang bisa berkembang cepat itu adalah teknologi startup gitu. Jadi tentunya kalau untuk venture capital sendiri pun ada tahap-tahapannya, ada stagesnya. Mulai dari seed funding. Seed funding itu mulai dari mungkin 50 juta sampai dengan 500 juta. Tuh catat ya, 50 sampai 500 juta 500 mungkin juta ya. itu seed funding ya. Iya. Oke, Ada tahapan awal ya. Tahapan awal. Benar-benar seed itu dalam artian tuh masih bijinya lah gitu ya. benihnya. Belum masih benihnya. Oke. Kemudian dari situ ada yang namanya pre-series. Pre-series itu sekitar mungkin 500 juta sampai dengan 1 miliar. Oke. Itu Nah, belum A, B, C ya? Belum. Habis itu baru ada series. A. A, B, C, D sampai seterusnya. Sampai berapa dengan sih sebenarnya series itu ABC-nya tuh? itu Tergantung. ya sebetulnya sih kita belum pernah melihat sampai ke Z ya. Oh, belum pernah Biasanya ada ya? biasanya kalau yang saya tahu itu A, B, C, D, E itu udah gede banget. Oh. F tuh udah gede-gede banget. Harusnya G mungkin udah exit ya? udah harusnya exit ya? IPO atau mungkin sudah diakuisisi atau merger begitu. Oke, seru banget. Saya tuh 2011 sampai 2015 tuh di startup tuh. Jadi tau lah, ngerti lah dikit-dikit. Tapi udah lama jadi kayak ini refreshing, nostalgia gitu. Oke. Seru banget. Kapan lagi bisa duduk sama venture capital gitu kan, ngobrol langsung, kita tanya-tanya ya. Terus tapi kalau venture capital tuh di Indonesia kita ngomongin deh ya. Apakah memang identik hanya dengan perusahaan teknologi aja atau yang makanan juga bisa? Karena saya sempat dengar kayak kopi kenangan itu kan disuntik juga ya kalau nggak salah. Karena dia kan kedai kopi kan. Betul. Boleh cerita sedikit Pak? Sebetulnya venture capital itu memang identik dengan teknologi startup. Jadi sesuatu yang harus ada hubungan dengan teknologinya. Ya kalau dulu tuh memang sangat kental sekali dengan yang namanya teknologi, dalam artian itu harus memiliki sistem atau software aplikasi yang sangat keren. Waktu dulu itu adalah namanya kita panggil adalah software based startup. Software based startup. Yang dulu dimana tahun berapa nih? Mungkin kita bisa bilang zamannya kita ya 2010 sampai dengan 2019 sebelum COVID. Nah itu masih sangat populer sekali yang namanya perusahaan-perusahaan rintisan yang berbasis software. Jadi dalam artian itu harus memiliki website, aplikasi dan sistem yang keren, UI UX yang menarik dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengarah ke sana, mungkin sempat dengar juga yang kemarin itu kan Tech Winter ya. Jadi pada saat COVID itu tidak hanya di Indonesia tapi seluruh Indonesia itu juga mengalami goyangan juga dalam artian di dunia investasi teknologi startup. Dan sekarang ini memang banyak venture capital itu sudah beralih, tidak lagi melihat di software based startup tapi lebih ke teknologi based startup gitu. Entah itu mereka itu yang memiliki device atau mereka itu memiliki physical atau mereka memiliki IoT dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang kasusnya kopi kenangan itu kenapa diinvest menurut Bapak? Kalau kopi kenangan, apa karena dia ada teknologinya? Kalau menurut saya sih waktu itu tuh mereka itu di tengah-tengah. Kalau menurut saya saya nggak tahu kebenarannya, tapi kalau saya melihat tentunya mereka harus memiliki minimal 1% tuh unsur teknologinya. 1%. Entah itu bisa order lewat aplikasi. Oh iya, ada aplikasinya benar. Kalau mereka murni hanya toko kopi aja, tidak akan bisa, biarpun revenue mereka tinggi besar sekali, venture capital bukannya nggak mau tapi tidak bisa invest. Karena tesisnya dari venture capital itu adalah ya kita adalah di tesisnya mereka itu adalah kita ini adalah venture capital untuk teknologi based startup. Jadi bisa aja sih sebetulnya kalau kita bikin aplikasi atau website buat pesan sistem sedikit ya, connect dengan wallet digital, dompet digital dan sebagainya, udah jadi sebetulnya. Udah jadi ya. Sebetulnya tidak hanya di website aja sih, tidak hanya company profile. Kalau seingat saya sejenis mungkin kalau saya boleh sebut Fukumi atau mungkin Kopi Kenangan, mereka tuh punya sistem aplikasi royalty base. Ya. Di situ kan sisi teknologinya sudah intinya itu adalah kenapa sih teknologi startup dengan SMI atau UMKM itu dibedakan, padahal sama aja, sama-sama perusahaan yang baru lahir gitu kan. Yang membedakan itu adalah tentunya teknologi startup ini di boost oleh sebuah teknologi, sehingga dengan menggunakan teknologi ini mereka bisa berkembang sangat cepat. Yang tadinya membutuhkan mungkin 10 bulan, dengan teknologi membutuhkan 10 minggu aja.
gitu. Jadi memang sudah interesting. zaman teknologi ini, ordernya bisa cepat, bayarnya cepat, gitu kan, praktis dan sebagainya. Jadi untuk UKM jangan coba-coba ke venture capital berarti ya, kalau dia nggak ada teknologinya. Sebetulnya enggak juga. Nggak juga. Web UKM itu kan kita melihat ya, sekarang ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan sudah shifting dari software based startup menjadi teknologi based startup. UKM yang memiliki mesin, teknologi, inovasi atau mungkin temuan-temuan yang mungkin sudah dipatenkan, sudah dihakikan gitu kan. Itu sebetulnya bisa melirik venture capital juga. Dan yang paling penting itu adalah kalau misalnya dia memiliki unsur ESG, Environment, Social, and Government, atau Sustainability. Misalnya contoh, ada UMKM keripik singkong, gitu kan. Dia tidak punya mesin, dia juga melakukan penelitian dan analisa yang dilakukan lewat pengalaman yang sebelumnya. Tidak punya pabrik, tidak punya apa, masih rumahan. Tapi dia memberdayakan petani-petani di sekeliling Sukabumi. Itu contoh. Ada impact-nya. Itu ada impact-nya. Itu hal-hal seperti inilah yang sedang dicari oleh investor di tahun 2024 ini. Oke, jadi ada Begitu. impact-nya. Ya, jadi buat kalian para UKM di sana udah dengerin langsung ya tips-tipsnya untuk bisa dapetin funding gitu ya Pak ya. Apa aja yang harus diperhatikan, Betul. syarat-syaratnya minimal seperti apa. Oke, menarik. Nah, ini sorry nih, ini Kokikit Oke, balik lagi ke Kokikit. enggak, bentar. Kokikit fundingnya gimana nih? Memang dari ada kaitan sama venture capitalnya atau ini memang dana patungan dari para owner? Kokikit sendiri awalnya itu bootstrapping, jadi memang patungan dari para pemilik, beberapa pemilik. Dan saya juga mewakili pemegang saham sebagai pemodal ventura juga, jadi modal ventura saya yang masuk secara tidak langsung. Bapak kita perjelas lagi, berarti Pak Andri di Kokikit sebagai salah satu founder, co-founder dan juga CEO, betul ya? Betul. Oke, CEO. Gitu. Terus kalau berarti apakah yang chip in di awal ini mereka juga punya role masing-masing atau ada yang pasif? Nah kebetulan waktu itu memang ada beberapa, jadi komposisinya agak unik sebetulnya. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang tidak chip in tapi aktif. Oh, bisa gitu ya? Ya, jadi memang kalau kita namanya kita kan membangun mitra ya, bermitra dengan sesama pemegang saham, apalagi industrinya yang sangat unik dan juga baru. Mungkin saya kasih contoh. Background saya di financial atau di teknologi startup. Saya nggak ngerti tentang masak, makanan, apa itu food cost, saya nggak ngerti. Gitu. Nah, saya membutuhkan partner. Ya. Pak Andri boleh dong ceritain Kokikit ini sebenarnya apa nih? Sambil kita nanti demo juga ya. Iya, Oke, siap. Gimana? Oke, ceritanya mungkin saya mulai dulu dari kenapa dari background seorang teknologi startup atau venture capital bisa masuk ke makanan gitu. Tapi sebetulnya ini tidak hanya makanannya aja. Saya melihat ini sebagai food technology, teknologi pangan. Karena background saya kan memang di teknologi juga. Nah, awalnya itu pada saat lockdown di tahun 2020 lalu semua aktivitas kan shutdown ya. Kita juga ada di rumah di PPKN waktu itu. Nah, di situ mungkin saya cerita mundur sedikit ya. Mundur sedikit. Background saya di Moda Ventura itu sebetulnya lebih ke venture builder. Jadi kami tidak hanya murni menginvestasikan finansial atau dana aja, tapi kami ikut membangun juga. Jadi kami ada software development team di Bandung, kami juga ada business development team di Kelapa Gading di Jakarta, kami ada kantor di Singapura, ada di Sydney. Pada intinya itu kami mencari talent dan juga produk yang sangat berpotensi. Kami tidak hanya kasih uang aja, tapi kami juga bantu bangun juga. Karena kan ada pengalaman yang bisa di-bring ke situ, ada ilmu segala macam. Oke, menarik. Nah, di tahun 2020 waktu lalu itu saya dengan tim sempat membangun sebuah aplikasi C2C marketplace namanya Lokalio.id. Oke. Nah, Lokalio.id ini adalah marketplace yang dikhususkan untuk para pelaku kuliner. Khususnya untuk para ibu-ibu yang auto mendadak menjadi pengusaha kuliner pada saat COVID. Dagang semua Pada dagang semua di rumah kan gitu kan, dagang siomay, dagang pempek, mie dan sebagainya. Tapi waktu itu tuh tidak ada media yang bisa memfasilitasi mereka. Yang mereka gunakan hanya WhatsApp group. WhatsApp group, gabung ke WhatsApp group, bikin WhatsApp group. Paling delivery-nya aja ya dulu kalau nggak salah ya. Udah ada kurir online itu sudah ya. Banyak. Ini berarti kayak marketplace-nya kah? Marketplace-nya, gitu. Terus. Jadi kami memang mencoba untuk
membuat sebuah platform dengan waktu secepat mungkin karena kita nggak tahu kan kapan pandemi akan berakhir. Betul. Ini marketnya, demand-nya, supply-nya sudah ada gitu kan. Saya ingin menghubungkan supply dengan demand-nya karena banyak sekali di komplek rumah saya, di apartemen itu tuh rata-rata ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak atau mungkin ya nggak ada keahlian masak atau bikin kue, mendadak langsung belajar dari YouTube dan bisa enak lagi gitu kan. Salah satunya istri saya. Oh, jualan juga. Jualan juga kue sus dan dia nggak pernah bikin kue sama sekali waktu itu dan dia belajar sama teman-temannya di YouTube gitu kan. Ada satu temannya yang bisa mereka live streaming bikin kue dan dia berhasil dan laku gitu. Ini kan. contoh suami yang keren nih. Istri gue jualan, gue bantuin bikin aplikasi gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu alasannya. Nah, jadi lahirlah Lokalio.id. Sempat mendapatkan penghargaan juga dari Bangga Buatan Indonesia runner up. Keren. Trafficnya dan antusias dari para merchant ya kami panggilnya itu sangat besar sekali. Karena kami tidak melakukan marketing, tapi yang kami lakukan itu adalah kami masuk ke WhatsApp grupnya. Jadi kami buatkan WhatsApp group dan sebagainya dari Kelapa Gading, Podomoro City, Taman Anggrek dan sebagainya, Kalibata City dan sebagainya itu kami gabungkan mereka. Dari situ kami promosikan, yuk Bu, Kak, masih ada platform nih di sini nih gitu untuk jualan gitu kan. Sebentar, saya kurang ngerti soal WhatsApp grupnya. Itu maksudnya dibikinin untuk pengusaha aja atau gimana? Mereka punya WhatsApp group tapi kecil-kecil sedikit-sedikit. Nah, kami bikinlah sebuah WhatsApp group yang kami namakan WAG misalnya Taman Anggrek Residence gitu kan. Jadi di situ kan langsung nyebar, orang-orang pada invite semua kan untuk masuk begitu. Itu tadinya salah itu satu kami marketingnya ya. Ya, tadinya itu kami memang membuat itu untuk mengundang mereka, yuk kalau mau jualan sekarang bisa lewat WhatsApp gitu. Bisa lah ada medianya. Dari situ kami tarik mereka lagi ke Lokalio gitu sih. Juga. Tapi Lokalio masih ada? Sayangnya sekarang ini sudah tidak jalan lagi. Kenapa? Alasan di monetization. Monetization-nya yang agak sulit kalau menurut saya sih. Mostly apa sih? Biasanya kan ngambil commission ya? Iya, commission dari transaksi. Dan itu udah susah ya? Itu pertama. Dan kedua memang ya kalau yang namanya sesuatu yang cepat pasti cepat naik pasti cepat turun juga. Dalam artian itu banyak yang merchant-merchant kami itu semangat tapi sudah mulai renggang pandeminya, mereka sudah melupakan bisnis utamanya karena kan mereka itu mungkin punya kegiatan utama juga atau mungkin nganter anak atau ngurusin anak atau punya toko dan sebagainya. Jadi sampai sekarang masih ada yang daftar, masih aktif tapi kami kesulitan untuk menjaga para penjual-penjual ini untuk mengkomunikasikan apakah toko mereka masih aktif atau enggak. Gitu. Dan pada intinya yang saya simpulkan dengan teman-teman adalah marketplace ini nggak sustainable untuk bisnisnya, untuk bisnis kami. Tapi maksudnya untuk itu aja ya, bukan berarti marketplace as whole concept. Oh enggak. Itu karena aja ya. Suatu niche market yang mungkin lagi ya sempat booming di masa tertentu gitu kan dan sempat hot habis itu udah lewat gitu sih. Dan itu kami sadari sebuah pengalaman yang sangat seru banget sih waktu itu sih. Gitu. Nah, kita balik lagi dong ke Koki Kid nih gitu. Gimana? Oke, dari situ saya duduk bareng dengan teman-teman. Oke, ini Lokalio mau diapain gitu kan? Apakah kita mau bubar atau kita yuk coba cari ide lain gitu. Dari situ sebetulnya memang kita melihat dengan kondisi pasar waktu itu memang makanan ready to eat, apalagi lagi PPKM gitu kan, itu kan memang banyak orang yang kesulitan juga mendapatkan makanan yang di mana-mana nggak bisa keluar, harus lewat online dan sebagainya. Nah, saya juga melihat memang tren makanan siap saji terkemas atau terkemas atau package food yang ready to eat ini di luar negeri memang sudah booming sekali ya, karena COVID juga. Nah, dari situ kita muncul ide, yuk kenapa nggak kita coba masuk ke food tech gitu. Berarti dari tadi platformnya, marketplace-nya sekarang jadi produk akhirnya nih ya? Iya, jadi produk akhirnya aja. Visi misinya itu adalah intinya kami ingin menghadirkan siapapun di seluruh dunia ini bisa menikmati makanan Indonesia, kapanpun, dimanapun, dengan harga yang terjangkau, enak dan juga higienis. Terjangkau. Ini segini berapa harganya coba? Kita pengen tahu. Kalau untuk rendang harga retail itu kami di 30.000 ribuan. Ini udah sama nasi dan dagingnya. Sudah ada nasi, protein dan juga karbonnya yaitu. Sayurnya ada nggak? Nggak ada sayur. Sayur. Daging sama nasi ya. Iya. Oke, dengan harga segitu. Kalau misalkan ada harga ini nggak kayak reseller mungkin atau hanya tentunya ini ada, tentunya direct? ada.
Ada ya. Kami ada distributor, subdistributor dan juga reseller berdasarkan quantity. Jarak jarak persentase dari profitnya itu sendiri untuk dari paling awal distributor kah atau reseller? Paling awal sole distributor. Sole distributor sampai di retail itu mereka bisa ada selisih berapa ini? Sekitar 25 sampai 30%. 25 sampai 30% ya. Karena banyak UKM yang kebingungan menentukan harga untuk distributor berapa, reseller berapa, apa agen dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin bisa kita bahas di sesi berikutnya ya tentang bagaimana cara menghitung, melakukan costing untuk produk kita ini. Menarik. Bisa dihitung dari maju atau bisa dihitung mundur juga. Maju atau mundur ya? Maju atau mundur. Oke, nanti kita simulasi ya, berarti ya? Boleh. Oke, seru banget nih. Keren. Ya. Terus abis itu jadi awalnya koki kit itu diambil dari dua kata sebetulnya. Koki dan kit. Koki itu kan kita tahu chef ya. Koki itu chef. Kit itu adalah kotak. Paket ya. Jadi ini sebetulnya chef in a box. Chef in a box. Tapi kenapa koki nggak chef kit misalkan? Ya alasannya itu alasan utama adalah brandnya masih unik, belum dipakai, belum ada yang pakai dan ketika di googling dan sebagainya memang belum ada. Dan juga ini dari sisi brand ini kan Koki Kit kan ibaratnya itu dia nge-rhyme ya, Koki Kit gitu. Kalau chef kit kayaknya jauh tuh. Ya kadang emang ini ya. Bagian seru itu ketika memilih nama untuk sebuah usaha. Betul. Berapa lama tuh kira-kira tuh mikirinnya? Atau cepat? Lumayan cukup lama. Mikirin nama doang ya. Tahu nggak di Fiverr, ya kita sebut aja gitu ya. Itu ada jasa untuk mikirin nama ide untuk startup. Dan saya pernah saya bayar. Waktu itu berapa ya? $45 atau berapa gitu ya. Jadi saya mau tahu iseng gitu kan. Dan itu bagus loh milih-milih nama. Jadi kita tinggal kayak dia ngasih summary dan dia mencarikan langsung apakah ini available atau tidak dari sisi domain, sosial media dan lain-lain gitu. Makanya menarik sih ya pemilihan nama itu. Lanjut Pak, silakan. Ya. Gitu, jadi intinya itu yang seperti saya sampaikan, visi misinya itu adalah ingin menghadirkan makanan Indonesia ke siapapun di seluruh dunia ini gitu. Tapi yang enak, yang bergizi dan juga higienis. Yang enak, bergizi dan higienis. Dan juga terjangkau, tentunya harus terjangkau, nggak boleh terlalu mahal juga. Kalau mahal nggak laku ya? Iya betul. Ya maksudnya bukan nggak laku sih, takutnya banyak orang-orang yang belum bisa menikmati gitu. Nah kalau saya mau bahas tentang produk lain, tentunya itu produk lain kami kalau mengenai harga, saya sekarang ini sedang membuat kami sudah memiliki beberapa produk-produk di luar dari ini. Saya mulai dulu dari Koki Kit dulu. Jadi Koki Kit ini kami dirikan dengan teman-teman saya juga, dengan berangkat dari visi misi yang saya sampaikan sebelumnya itu. Kami berangkat sebagai makanan frozen sebetulnya. Untuk melihat marketnya. Makanan frozen yang ada tray-tray sekat-sekatnya itu. Dan kami sempat kerjasama dengan beberapa selebritis juga, ada 9. Yang termasuk yang Komeng itu ya, Thalita Latif, Asri Welas. Tetap visi misi saya itu adalah gimana cara bikin makanan ini tahan suhu ruang. Demand-nya sudah ada, cuman pas mau kirim ke Bali udah susah. Ongkirnya sudah mahal waktu itu frozen ya. Iya, frozen. Kan harus pakai ice styrofoam dan juga pakai ice pack juga dan sebagainya. Saya coba mencari, karena saya tahu teknologinya ada di luar sana. Karena kenapa di luar negeri itu sudah ada, nggak mungkin kok Indonesia belum ada gitu kan. Akhirnya saya sangat beruntung sekali saya ketemu dengan IPB Bogor. Pas saya ketemu dengan profesornya juga yang sudah melakukan penelitian untuk makanan-makanan yang sterilisasi dan juga makanan-makanan kering yang cocok banget untuk Koki Kit. Itu ketemunya gimana? Apa nyari sengaja atau nyari sih, memang nyari browsing, minta dikenalin, akhirnya anak muridnya itu ternyata kenal dengan ini gitu. Ya tentunya kan kita harus tahu ya, ini kita di IPB itu di bagian mananya, apakah di agriculture atau di food tech atau di mananya gitu. Teknologi pangan, kebetulan memang saya carinya tuh di teknologi pangan. Terus kerjasamanya gimana tuh dengan si prof tadi atau dosen? Nah kerjasamanya itu jadi dari IPB sendiri sudah memiliki mesin dan teknologinya, penelitiannya dan sudah dipatenkan. Sama IPB itu? Sama IPB. Jadi kami kerjasama langsung. Jadi kami sebagai mitra komersilnya, mitra industrinya yang untuk mengembangkan paten tersebut. Ya, memakai dan juga mengembangkan hasil penelitian yang sudah dipatenkan ini. Jadi ini udah ini banget ya, agak advance ya. Artinya
apa ya, bekerja sama dengan suatu institusi, apa sebutnya kalau IPB itu ya? Akademi ya? Akademi ya, Akademisi. bekerja sama dan juga menggandeng hasil penelitiannya ya, Betul. dan dipakai. Keren-keren. Lanjut Pak, silakan. Oke, jadi kami juga sebetulnya dari kerjasama ini, kami sebetulnya sudah pernah mendapatkan dana grant yang tadi. Udah sempat ya? Sempat dapat. Jadi kami dapat 100 juta dari BRIN di tahun 2021. Tahun 2022 kami dapat dari Kedereka 660 juta. Wah, Gitu. makanya tadi sempat share info Iya. dana hibah itu Iya, ya. iya. Terus teman-teman UKM kejar dana hibahnya. Iya, iya. Lanjut silakan Pak. Oke, jadi dari situ memang yang masa-masa tersulit dari Kokikit ini adalah dua. Pertama adalah menyempurnakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan makanan yang sempurna, enak dan juga terutama di nasi ya. Mungkin saya bisa kasih sampel di nasinya ini. Sebelum saya masuk terlalu detail, di sini kan teknologi yang kami pakai, lisensi paten yang kami pakai dari IPB itu ada 2 jenis mesin, ada 4 paten sebetulnya. Tapi dari 4 ini ada 2 jenis mesin atau 2 jenis teknologi. Oke. Yang pertama itu adalah freeze drying, Freeze dry. yang untuk mengawetkan nasi ini tanpa pengawet. Jadi cara penyajiannya itu adalah tinggal diseduh dengan air panas, ditutup selama 5-10 menit udah selesai. Jadi sama seperti mie instan, tapi ini bukan mie, ini nasi. Gitu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah teknologi atau proses sterilisasi atau retort. Untuk makanan-makanan seperti lauk, berkuah, dan snack dan lainnya. Yang basah? Yang basah berkuah gitu. Iya. Nah, ini kita sterilisasikan sehingga memiliki umur simpan itu 12 bulan di suhu ruang tanpa pengawet. Yang ini ya, Iya. tanpa pengawet 12 Iya. bulan. Apakah bisa lebih? Nah, sebetulnya bisa. Jadi kembali lagi itu yang pertama tadi saya sampaikan, kesulitan atau tantangan kami pada saat mendirikan Kokikit ini lamanya itu adalah di R&D. Bagaimana cara mendapatkan nasi ini ketika diseduh tuh menjadi pulen. Ya kalau diseduh di microwave berhasil, tapi saya maunya itu diseduh dengan air dispenser selama under 10 menit itu berhasil. Itu kami lamanya di sana. Gitu. Yang kedua itu adalah di perizinan. Di perizinan, di tentunya izin edar ya. Apa BPOM berarti BPOM. ya? Nah, dari BPOM itu juga sebetulnya yang kami dapat hasilnya juga dari lab hasil lab yang sudah kami dapat itu saat ini memang baru dapat 12 bulan. Tapi kami sedang terus kami inovasikan gimana caranya bisa memperpanjang umur simpannya sampai ke 24 bulan. Oke, koreksi kalau Iya. salah ya. Setahu saya gitu ya. Ada itu kan namanya uji apa ya, kayak di awal gitu ya. Tapi kan ada pembuktian. Misalkan oke ini disimpan ternyata setelah 2 tahun dites gitu baru dibuka gitu ya. Dites ternyata aman gitu. Oke. Itu kan kita bisa ngajuin klaim lagi mungkin. Betul, itu namanya uji mandiri ya. Iya. Ketimbang maksudnya kita kayak apa ya, kayak mundur gitu loh kan. Oke. Terus. Ya, begitu. Jadi dan sempat selama memang Kokikit tahun ini tahun ketiga, hampir 1,5 tahun atau hampir 2 tahun itu tuh kami belum bisa komersilkan karena kan masih menunggu izin edar yang cukup lama ya prosesnya. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Selama itu kenapa? Apa kendalanya boleh? Kendalanya itu adalah menunggu pengurusan perizinan untuk BPOM-nya karena kan memang ya nggak bisa cepat ya dan juga waktu itu lagi COVID juga lagi pandemi jadi Mungkin karena COVID kali Iya, ya. iya. Karena setahu saya peraturan terbaru itu ada jaminan atau ada garansi dari peraturan gitu ya. Jadi kayak saya lupa di tahap mana ketika itu submit itu maksimum 2 minggu atau berapa lah kalau nggak salah gitu ya. Ini yang baru ya seingat saya gitu, jadi tolong koreksi. Ya itulah memang mudah-mudahan ke depannya gimana caranya perizinan di Indonesia ini bisa lebih cepat gitu ya. Betul, Lebih cepat dan lebih streamline ya. iya karena 2 tahun nggak bisa jualan kan rugi banget Betul. gitu. Jadi yang bikin lama itu bukan di sisi BPOM-nya ketika kami sudah mendapatkan IREK, bukan yang lama itu di sebelumnya CPPOB. Oh, Di CPPOB-nya yang lama, jadi banyak koreksi-koreksi di dapur. Kami juga harus renovasi. Sekat-sekatnya. Itu sangat detail sekali, Sangat detail sekali sampai bagian dalam ujung-ujung tuh diperiksa. Iya, apa sikunya segala Betul, macam gitu betul, ya, betul. diperiksa semua. Betul. Nah, kemudian saya dengar juga sekarang ini setelah saya sudah lewat, jadi saya sudah mendapatkan untungnya saya jadi ada peraturan baru, namanya PMR.
resiko yang ini kan dibagi tiga kategori setahu Iya, saya. iya. Yang rendah, menengah, iya. sama tinggi. Betul, betul. Yang rendah itu sekarang untuk para UKM, setahu saya ya, mudah-mudahan nggak berubah lagi, itu tidak perlu pembuktian kalau nggak salah, gitu. Jadi apa ya, kayak self declare gitu kalau nggak salah. Betul, betul, Ya, betul. tidak perlu ada uji lab kalau nggak salah, mohon koreksi ya tim dari BPOM atau yang lain. Jadi dia dipermudah lah, karena Iya. saya sendiri di Cairo Food sudah dapat BPOM dan itu memang dipermudah sekali sih. Oke. Gitu. Ya Oke. mungkin karena tadi ya resikonya itu yang dibagi. Betul, betul. Kalau kami memang resiko tinggi. Resiko tinggi pasti ya Risiko tinggi. daging. Oke. Kalau untuk dagingnya ini risiko tinggi, tapi kalau untuk ininya risiko rendah. Jadi ada 2 di CPPUB-nya. Oh gitu. Begitu. Walaupun satu produk jadinya ya. Iya, iya. Oke, Gitu. oke. Ini kayaknya harus sambil kita coba nih. Iya, Kita boleh buktikan teorinya apakah betul. Kita pakai air panas berarti ya? Betul. Boleh. Betul. Kita minta air panas boleh? Iya. Oke. Mau coba yang cakalang atau yang daging rendang? Terserah. Rendang kali ya. Rendang ya, boleh. Jadi langsung taruh aja berarti ya. Iya, langsung ditaruh di sini. Ini ini banget nih, udah dikasih sendoknya. Iya. Buat Berapa lebih menit praktis. dia? 10 menit. 10 menit 10 ya? menit. Lumayan Kalau lama ya. kalau yang versi ini 8 menit, 5 sampai 8 menit sudah berhasil. Apa bedanya? Beda sih, karena ini aluminium. Kalau ini kan plastik. Jadi dia menyerapnya itu panasnya tidak sebagus aluminium. Oke, jadi wadah ngaruh ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman nanti mau konsumsi dia taruh di keramik, apakah beda lagi misalkan apa sih namanya, mangkok keramik atau mangkok melamin gitu? Selama ini kalau saya menggunakan gelas atau mangkok, melamin dan sebagainya, saya nggak pernah pakai air panas, saya microwave. Jadi memang di sini juga ada saya Ada anjurkan caranya juga nih ya? gitu. Ada berapa cara nih? Jadi bisa diseduh dengan air panas atau bisa di microwave. Oh, ada 2 cara ya? Iya. Oke. Kita Jadi, coba. Nah, ini kan nasinya sudah saya buka dan saya tuang. Kita menunggu air panas. Oke. Kita dengar ya, ini suaranya lagi merebus air panas. Iya. Berarti si nasinya dikasih air panas, udah mateng baru kita taruh si Betul. dagingnya ini Betul. ya. Biasanya kalau tipsnya dari saya itu adalah ini kan kondisinya dingin ya. Ketika kita campur ke nasi yang masih panas, sebetulnya sih dia akan ikut panas. Tapi tipsnya itu tuh adalah saya sambil menunggu, saya taruh gini. Oke, bener. Biar dia Jadi jadi nanti anget. dia anget lagi ya. Betul. Tips yang sangat bagus. Oke, kita tunggu deh. Jadi Kokikit kita punya 9 varian yang sudah memiliki izin edar juga BPOM. Tapi aku cek ada banyak perasaan yang di website ya kalau nggak salah. Mungkin enggak sih. Apa jenisnya sih, aku bingung. Oke, apa bedanya yang box di sini sama yang di sini selain Sebetulnya dari sama. kemasannya aja? Kemasannya aja yang membedakan. Jadi sebetulnya itu kami memulai dengan menggunakan kotak. Oke. Tapi ada konsumen yang para camper atau yang suka trekking atau suka request. ya mereka request bisa nggak dibikin pouch. Saya bikin pouch iseng-iseng dan ternyata responnya bagus. Tapi yang kotak juga bagus. Jadi sekarang ini yang memang saya ada dua-duanya. Paham. Ya kayak kita di Cairo Food sekarang ada yang box, ada yang pouch, bener sama Iya. 2. Karena yang dulu kita pouch dulu, sekarang baru kotak. Jadi kebalik sih. Oke. Ya, Kebanyakan oke. airnya nggak apa-apa. Oke, kita taruh airnya. Taruh, kita tuang. Ditakar nggak sih? Kalau sebetulnya ada itunya. Ini secukup apa ya? Gimana ngukurnya? Jadi Beras ada airnya sedikit gitu ya? kalau sesuai dengan petunjuknya itu Oh, ada petunjuk. Oh ya, saya lupa. 0,5 cm di atas nasinya atau 150 ml, tapi kan kita nggak ada takaran. Iya. Nah, kalau yang saya lakukan ini adalah yang pertama, yaitu dia sudah menggenangi nasinya. Cuman sebetulnya sih jujur aja agak kebanyakan. Tadi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita diamin selama 15 menit. 15 menit. Karena konsepnya itu begini, kalau misalnya airnya pas, 10 menit udah berhasil, udah pulen, bisa dimakan. Tapi kalau lebih Bisa kita buang, cuman tadi saya males, jadi saya diamin aja. lebih lama ya. Tips kedua adalah lebih lama biar dia lebih menyerap lagi. Oke, Gitu. Oke. Sip, kita Jadi sambil menunggu nih, apakah di sini Kokikit konsepnya semuanya nasi, harus ada nasinya? Oke, awalnya memang nasi, karena kan kami coba menargetkan makanan pokok, nasi dengan lauk ya, karbo dan protein. Tapi sekarang ini sudah enggak, kami sudah menggunakan mesinnya itu tuh untuk menginovasikan produk-produk lainnya. Apa tuh contohnya? Oh banyak, ada beberapa, seperti contohnya bakso, pempek, siomay. Sebentar. Bakso berarti di kemasan apa sih? Yang Kemasan tadi ini itu ya? aluminium. Kemasan aluminium. Baksonya, iya. Buka langsung makan.
Buka, kemudian ada mie-nya, Ada mie-nya. diseduh dengan air panas, ada bumbu-bumbunya seperti kita makan mie instan gitu. Tapi baksonya sendiri Itu udah tinggal buka, tinggal udah makan. Sama oke. seperti nasi, cuman ini bakso. Ada ini nggak sih kayak mungkin rendang kiloan misalkan? Eh, Kami ada lauk aja sebetulnya. Lauk aja Jadi ya lauk maksudnya aja. gitu. Ada ya? Ada. Tapi mostly sebenarnya siapa sih orang yang cocok pakai produk ini? Apakah Oke. apakah orang rumahan cocok atau mungkin yang ada bencana misalkan cocok pakai ini atau para pendaki? Sebenarnya Oke. siapa yang paling pas? Siapa yang paling pas? Kalau sebetulnya yang tadi disebutkan 3 atau 4 itu, mereka itu adalah target market kami. Tapi target market utama kami adalah diaspora di luar negeri. Oh, jadi ekspor ya sebenarnya pinginnya ya. Ekspor. Target utama kami adalah ekspor. Oke, menarik. Kedua adalah traveler, baik itu jemaah haji atau mungkin orang-orang yang ingin berpergian, holiday gitu kan. Jadi nggak usah bawa mie instan lagi, atau mungkin kesulitan. Kayak seperti pengalaman saya di bulan Agustus kemarin, saya mengikuti pameran di Hong Kong. Nah, makanan saya itu tuh bukan untuk pameran lagi, jadi akhirnya saya bagi-bagikan, saya kasih ke teman-teman diaspora, ke teman-teman yang berada di sana yang kesulitan untuk mendapatkan makanan halal. Oke, Gitu. jadi makan ini aja gitu ya. Iya, iya. Tentunya kalau untuk domestik, target kami adalah tadi yang disebutkan itu para pendaki atau mungkin untuk stok di emergency food di rumah juga bisa. Emergency food tuh ada istilahnya ya, namanya apa ya? Karena saya sempat ikut komunitas survival gitu ya. Jadi biasanya mereka tuh ada namanya apa ya, bug out apa kalau nggak salah, back out. Jadi Bunker? bukan bunker. Ya bisa disimpan di bunker sih. Cuman maksudnya kalau misalkan ada gempa nih, jadi dia tuh si tasnya tuh udah siap, Oke. isinya makan segala macam, dia langsung kabur aja keluar. Nah, Oke. seperti itu. Oke. Itu salah satu yang wajib, makanan instan yang wajib ada tuh yang kondisi-kondisi seperti itu Iya, gitu ya. iya, makanan kaleng atau apa dan sebagainya Iya, ya. betul. Ya, tentunya untuk bencana juga, kami juga sudah supply ke BNPB juga untuk bencana di Papua. Oke. Iya. Ada kerjasama khusus nggak sih, misalkan dengan pemerintah, misalkan? Karena aku sempat lihat kemarin ada bantuan ke mana gitu ya kalau nggak salah. Ya, jadi kami kerjasama dengan dengan BNPB. BNPB. Itu salah satunya. Dan kalau untuk pemerintahan lainnya sedang on progress. On Untuk progress. dengan Kemensos, dengan Kemenkes juga. Oke. Iya. Kalau ini untuk militer, misalkan para tentara kita yang ada di perbatasan, misalkan bisa juga berarti Bisa, ya? tentunya bisa. Dan kami juga sekarang ini sedang menjajaki kerjasama untuk mensuplai makanan ransum ya namanya Ransum, benar. ke militer Mozambik, Militer Afrika. Mozambik. Iya. Mudah-mudahan deal ya. Jadi, Amin, amin. Indonesia biar bangga gitu ya. Iya dong. Militer di sana, di Afrika, Mozambik Afrika benar ya? Betul, betul, Ya, Bang. Iya. makanan dari Indonesia gitu. Iya, Tapi iya. nanti menunya dari menu mereka atau menunya kita? Kemarin kami sudah melakukan food testing, tentunya Makanan sebelum Afrika sana ya. makanan mereka dicampur dengan makanan kita. Jadi ada nasi goreng. Mereka kan di sana kan populer dengan seafood ya. Jadi kami buatkan nasi goreng, saya lupa. Nasi goreng udang dan cumi Oke. ala Indonesia. Tapi mereka kan sebetulnya tuh, kenapa saya bilang ala Indonesia, bumbunya di Indonesia. Memang seafood, tapi kita beri mereka nasi. Mereka sebetulnya di Mozambik mereka nggak makan nasi. Mereka makannya itu lebih ke kentang. Kentang ya? Iya. Atau kalau saya suka makan tuh pisang goreng, pisang bakar gitu kalau nggak salah. Oke. Terus makan pakai daging. Oke, Itu Afrika mana ya namanya ya? Itu enak tuh. oke, Jadi pengganti nasi, pokoknya proteinnya pisang. oke. Gitu. Ya, untuk produk lain kami salah satunya bakso, pempek, snack-snack lainnya, siomay dan sebagainya. Kita ngomongin ini nih, mesin yang dipatenkan tadi itu ya. Berarti satu mesin untuk retort tadi ya, yang basah ya, sama satu untuk pengering. Betul, betul. Boleh jelasin yang pengering nggak? Oke, yang pengering ini konsepnya itu adalah dia itu mengeringkan makanan, baik itu yang sudah ada di contoh sekarang ini adalah nasi, tapi bisa juga sayur-sayuran, buah-buahan, daging. Itu kami sudah melakukan R&D Semua juga. all freeze dried berarti. Semua harus melewati proses freeze dry. Freeze dried. Jadi sudah dimasak, Sudah masak, sudah matang, dibekukan, kemudian dikeringkan. dikeringkan. Proses pengeringan itu adalah kalau untuk nasi, memang dia mengeringkan sehingga nasi tersebut kadar airnya di bawah 10%. Ini sekarang kadar airnya berapa nih kalau yang ini? Di bawah 10%, mungkin 5 sampai 7. Oke, 5 atau 7. Jadi memiliki tahan suhu ruang 18 bulan. 18 bulan ya, tinggal kasih air panas. Betul. Kira-kira pengembangan selain nasi, apa ya kira-kira ke depannya nih? Beberapa sih, jadi
wortel, sayur-sayuran, Sayur-sayuran ya. buah-buahan, Ya karena tadi kan ini daging. cuman daging sama nasi, nggak ada sayurnya nih. Iya. Nah mungkin kalau ada dikasih sayur lebih mantap lagi kayaknya. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi sekalian ya nasi dikasih air panas, ada sayurnya maksudnya kering. Betul, Terus betul. kita bisa lebih ini lagi, Iya. lebih bervariasi lagi. Oke, thank you untuk inputnya. Ini gimana nih? Belum ya? Belum ya, Belum, mungkin oke. sekitar 5 menit, Ini 5 cuma menit panas lagi. ya? Oh iya, panas, Panas, bentar, panas, benar. iya. Kita tunggu aja, sabar-sabar. Iya. Emang kalau lapar terus nungguin makanan tuh rasanya bikin emosi kadang. Nah, kalau mau cepat di microwave, 1 menit aja, udah sudah berhasil. Kasih air, Kasih masuk air, microwave, tutup, masukin microwave, putar 1 menit. Tapi 1 di menit temperatur aja? tinggi. Temperatur tinggi. Iya. Berapa mungkin? Oh, ada di sini ya. Tergantung dari microwave-nya ya. Biasanya kan di microwave-nya itu ada tuh low, medium, high. Oke, saya jarang banget pakai microwave sih. Oke. Oh ya, Pak Andri ini juga seorang serial entrepreneur. Artinya usahanya nggak cuma ini doang, nggak cuma venture capital juga, dan nggak cuma Kokikit aja. Ada usaha apa lagi Pak? Yang lain selain yang tadi sudah disebutkan apa? Lokalio. Lokalio ya. Selain Lokalio Sebetulnya apa lagi? sih cuman 2 sih. Satu Cuman adalah 2. venture capital dan juga sekarang ini sedang fokus di Kokikit. Fokus ke Kokikit. Kalau memang kedengarannya banyak karena tuh seperti yang saya sampaikan di venture capital saya itu sebetulnya kami itu adalah venture builder. Jadi saya memang terkecimpung di banyak sekali portfolio-portfolio yang sudah kami invest. Oh, jadi semuanya Bapak bantuin ya? Iya, tentunya harus kami bantuin gitu. Mulai dari fintech, ada travel tech, ada health tech. Ngebaginya gimana tuh? Dengan tentunya masing-masing perusahaan itu kan ada CEO-nya. Jadi kan saya tuh lebih ke Memantau. advisor lah, lebih atau mentor ke Oke. mereka. Terus nextnya mungkin ada ide marketing apa mungkin untuk gantian itu? Enggak sih, kalau sekarang ini memang gini, mungkin saya bisa sedikit sharing ya di kesalahan yang ketiga mungkin, atau mungkin challenge yang ketiga. Setelah yang pertama itu kan adalah di R&D. Lama, karena kan ini kan kita nggak ada bahan nyontekan, semuanya itu ya kita harus melakukan trial sendiri. Yang kedua itu adalah pengurusan perizinan, memang waktu itu lagi COVID. Yang ketiga itu adalah membangun brand ini sendiri. Itu yang saya rasakan juga. Jadi ini nyambung nih sama strategi marketing ya. Benar. Jadi semenjak berdiri itu tuh saya coba untuk membangun brand dengan menargetkan para end user yaitu B2C gitu. Di mana saya sadari makanan saya enak, menarik, unik, tapi ini bukan makanan yang dicari sama orang. Bukannya kalau kita cari di analitiknya Google atau di masing-masing marketplace itu kan ada tuh top keywords, top produk. Itu nggak ada makanan ready to eat. Karena memang orang tidak mencari, orang nggak tahu. Orang ya carinya mie instan, kopi, Silver Queen dan sebagainya. Iya. Jadi kalau saya ingin membangun edukasinya itu sangat sulit sekali. Kecuali memang saya bakar marketing gila-gilaan ya. Iya. Gitu. Iya. Atau mungkin belajar sama apa ya, kayak Indofood ya. Indomie itu kan itu gila sih. Kita keluar negeri itu keretanya gitu ya, full body itu cover Indomie semua. Itu kan keren banget. Keren banget itu, betul. Ya tapi kan kalau Kokikit ini sebetulnya ya startup juga, di mana fundingnya, dananya juga terbatas gitu kan. Nggak bakal Jadi kami duit terus. iya. Jadi kami juga harus memutuskan mencari Strategi yang- langkah-langkah yang strategis juga. yang Jangan sampai kami terlalu berdiri di sebelah kiri dan akhirnya nggak bisa maju. Jadi yang saya pelajarin bahwa memang sudah menggunakan selebritis dan juga sudah coba untuk melakukan berbagai macam teknik digital marketing untuk menargetkan atau mengakuisisi para konsumen ini memang sulit, susah. Saya sempat masuk juga, salah satu strateginya untuk produk, apalagi F&B atau FMCG, itu adalah ke retail. Udah masuk ke retail langsung kan. Iya, Tapi kan di situ kan butuh modal. Iya. Ya pada ujung-ujungnya kembali lagi karena brand kami itu belum terbentuk. Produknya keren, tapi apa itu Kokikit? Kan orang masih belum tahu gitu kan. Kalau ke retail itu berarti maksudnya cari distributor yang dia bisa masukin ke semua supermarket gitu ya? Betul, itu bisa juga. Itu budgetnya maksudnya lebih apa yang membuat berat di situ? Ada trading term. Trading. Ada trading term atau listing fee. Oke, enggak, sorry. Aku kan juga masuk ke supermarket kan ya. Kita masuk ke Lulu, Hero, Grand Lucky. Itu based on nego-negoan sih sebenarnya. Terus kita nggak pakai distributor. Jadi kita maju sendiri. Langsung direct ya. Tapi pusing emang karena ada satu supermarket itu gila, kita nganter jam 1 siang, kurir pulang jam 1 malam.
baru satu supermarket, Iya. mabok nggak kalau kayak gitu? Iya. Nah memang dibutuhkan distributor. Cuman kalau distributor ya tadi Ada dia minta fee-nya. fee-nya gede banget gitu Iya. kan, dan jadi sampai sekarang kita nggak bisa pakai distributor karena sudah salah menentukan harga di awal gitu. Udah nggak masuk nih, kita mau digeser-geser mau gimana gitu. Iya, Terus iya. bentar lagi juga belum ngitungin apa namanya, kan kita masih pakai tarif UKM ya 0,5. Iya. Nanti kalau udah masuk PPN 11%, Eh, naik lagi gimana gitu Iya, kan. iya. Jadi pusing di situ. Iya sih. Sama. Saya juga merasakan hal seperti itu juga. Masuk ke ya bukannya menjelekan retailer atau modern retail ya, cuman di situ tuh membutuhkan extra effort tentunya. ngerti. Kita butuh tim. Kalau kita nggak punya tim, kita bisa serahkan ke distributor yang sudah memiliki tim. Tapi tentunya ada plus minusnya gitu. Plus minus. Ya balik lagi sih, benar saya setuju kalau masuk ke modern retail tuh kembali lagi ke nego-negoan. Tapi tetap ada cost juga di situ. Pasti Per store, per SKU Benar, dan juga kita juga harus nggak cuma itu aja sih kalau menurut saya ya. Kita harus push dengan marketing juga. Iya, kalau nggak ada orang yang nongkrongin di sana, yang apalagi di bulan-bulan awal ya, kalau kita nggak ada orang yang apa tuh yang kayak apa meja, apa yang ngasih sampel-sampel Iya, gitu iya. lah ya, ya kayak ini orang apa gitu kan, Iya. nggak tahu. Terus belum lagi ya, kadang somehow apa ya, misalkan dusnya kita tuh dipakai sama brand lain, Iya. itu ada. Jadi kita harus ada merchandiser yang keliling-keliling terus. Benar, harus keliling terus. Iya. Gitu. Dan ya jadi margin tentunya itu kan Gerus lebih lagi. gerus lagi. Benar. Kami sudah juga sempat masuk juga ke beberapa modern retail di Jakarta inilah, dan sampai ke Bali juga udah sempat coba juga, dan akhirnya saya memutuskan ini bukan strategi yang terbaik untuk kita. Berarti tarik balik Iya. semuanya. Atau masih? Tetap jalan, Tetap jalan. tapi yang sudah kami telanjur udah PO dan sebagainya itu kita batalkan lah gitu. Seperti kita batalkan, kita nggak jadi ke sana. Jadi kalau mau dibilang strateginya Kokikit ini apa sih sekarang ini? B2C tetap kami jalankan di marketplace dan sebagainya. Kami juga sudah menunjuk sole distributor juga yang untuk mengurusi semuanya ini. Tapi kalau dari sisi grup, di grup kami itu selain saya ada juga kami juga sudah mendapatkan seed investment ya dari Ralali Group. Rally. Dari Ralali Group Makanya saya mau nanya, apa hubungan Iya. sama Rally ini? Iya, mereka itu Jadi, partner- Rally invest sudah invest ke Kokikit. ke Kokikit. Iya. Oke. Terus strateginya apa? Maksudnya Rally join memang just invest aja atau ada Kalau Ralali branding ini kan yang lain? sebetulnya core business dia itu adalah B2B, business solution sebetulnya ya. Jadi dia tidak hanya marketplace platform yang mempertemukan buyer dengan seller, tapi dia juga sebetulnya as a business solution menawarkan banyak solusi-solusi juga, mulai dari access to market, capital, pinjaman, PO dan invoice financing, sampai ke ekspor juga yang benar-benar itu dibutuhkan banget oleh Kokikit as a brand sebetulnya. Oke, dia buka apa ya, jembatan baru ya untuk Betul, ekspornya itu betul, khususnya. betul. Ya karena benar kalau Betul. ekspor ya menarik sih. Iya, jadi tidak hanya dari sisi supplier saya aja yang dibantukan oleh mereka, sampai ke ekspor mencari mitra atau distributor di luar negeri juga Dibantu itu semuanya sama si Rally dibantu gitu. sama mereka. Oke, oke. Karena core bisnis mereka di situ. Pak, udah 15 menit belum nih kita? Udah, Kita coba ya. yuk. Oke. Oke. Ini yang dinanti-nanti. Kita coba, guys. Nah, tadi airnya kebanyakan kan? Ya, ini Ah. udah jadi nasi nih. Udah jadi nasi nih Udah ya. jadi Udah bisa nasi. dimakan. Udah bisa Terus, dimakan. Lauknya ditaro. Lauknya tinggal kita buka, Mhm. kita sobek. Ini kita lihatkan ke kamera nih ya. Ya. Oke, nasinya. Daging rendang. Oke. Jadi daging rendang ini kami tidak menggunakan santan, tapi menggunakan parut kelapa. Iya, Parut kelapa. iya pakai kelapa. Desiccated coconut-nya atau memang langsung diparut aja dari Diparut kelapa awal? dari kelapanya. Begitu. Nah, Ini silakan. saya coba nih ya. Oh iya silakan dong. Iya. Kita Jadi coba guys. ini satu porsi dewasa. Guys, kita cobain dulu nih. Nasi rendang. Nasi putih daging rendang. Nasi putih daging rendang dari Kokikit. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba nasinya dulu ya. Ya. Nasi polosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini tahu apa? Kalau lagi di pesawat kan Oke. boxnya gitu-gitu Iya, ya. iya. Gimana nasinya? Tadi sih jujur aja kan saya tuangnya agak kebanyakan tuh. Iya. Masih agak keras klitis atau pas?
Oke sih, pas sih. Oke. Mungkin tapi kalau aku sih kayaknya bakal nambahin air lagi mungkin. Iya. Oke. Oke. Terus karena kita nggak nakarin kan. Hmm. Kita coba nih dagingnya. Saya coba. Nah, daging sama nasi deh. Bismillah. Oke, Coffee Kit solusi ya buat orang yang pengen instan, Hmm. luar negeri misalkan atau ada bencana atau apa, Ya, pakai ini ya. betul, betul, betul. Guys, cobain Coffee Kit. Berapa rasa sekarang? Variannya, varian total ada 9. Ada yang 9. nasi dengan Apa aja sebutin boleh Pak? Oke. Rendang, Nasi putih daging rendang, nasi kecombrang cakalang woku yang saya bawa di sini. Kemudian ini best seller kita sebetulnya. Salah satu best seller. Best seller kedua itu adalah nasi hijau pandan dengan ayam suwir. Yang ketiga nasi putih daging rendang best sellernya. Keempat nasi kuning dengan empal daging. Yang kelima nasi kuning bebek petutu. ini saya habisin ya. Habisin. Pas banget lagi lapar. Sore-sore. Terus. Pokoknya ada lagi nasi putih daging balado. Kemudian nasi liwet rendang paru. Yang kedelapan nasi daun jeruk lidah cabai hijau. Yang terakhir nasi biryani kambing ungkep. Wah, nasi biryani ini. Sayang, saya tadi sebenarnya pesan ya nasi biryani dari Tokped, cuman salah lokasi ya. Iya, kendala teknis. Nah, teknis lokasi nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi Iya, nasi iya. biryaninya. Tapi ini oke guys, rendangnya mantap. Saya jadi males lanjutin podcast, pengennya makan aja nih. Oke guys, Pak, saya beneran enak nih. Thank you, Pak. Jadi Tapi kalau sebetulnya saya ngomong, kalau saya makan, kita nggak lanjut podcast nanti. Jadi kita lanjut podcast dulu ya. ya. Jadi sedikit tambahannya. Jadi selain 9 varian tadi yang saya sebutkan itu, kami juga punya 9 lagi lauk aja, lauk only. Nah, lauk only-nya itu kalau ini kan 70 gram ya. Iya. Kalau lauknya itu kami punya yang lebih besar. Jadi ada yang 150, 250 gram, 500 gram gitu per paket ya. Per paket. Nah, itu solusi untuk tentunya rumah-rumahan atau mungkin orang mau camping dan sebagainya. Iya, iya. Yang utamanya itu adalah pemilik kuliner, pemilik restoran, kafe Gimana coba maksudnya? atau hotel. Jadi dalam hal ya kalau misalnya Bapak sekarang ini jual rawon gitu kan, mau nambahin bebek atau kambing ungkep, wah gimana bikinnya, masa harus pakai chef? Tinggal beli aja punya Coffee Kit. Oh, di serve gitu ya? Iya, tinggal ketika ada customer datang, Buka. menu mau order, tinggal buka atau cemplungin dengan di air panas sebentar, buka serving langsung. Itu untuk pemilik restoran dan sudah berjalan sekarang ini. Tapi kalau makanannya dia kayak digoreng, misalkan bebek goreng, itu maksudnya dia mentah harus digoreng lagi Oh atau enggak, dia kalau udah goreng enggak. Kalau hal-hal yang goreng-goreng kami teknologi kami belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa untuk goreng-goreng. Oke. Iya. Tapi sebenarnya bisa aja kan? Maksudnya gini, artinya dia diungkep, tapi berarti nanti restorannya tinggal goreng doang. Oh, Meng-cut proses masaknya itu gitu kan? boleh ya, mungkin bisa kali ya. Kalau misalkan restoran atau hotel dia maunya gini, dia udah punya existing menu nih, cuman dia mau limpahkan produksinya misalkan, bisa seperti itu? Bisa. Dan sudah jalan beberapa juga sih. Kayak gitu Ke ya? kami. Tapi bukan melimpahkan dari dapur mereka ke dapur kami, tapi mengkonvert dari makanan menu jagoan mereka menjadi tahan suruang atau ready to eat. Oh gitu. Iya. Karena pengalaman aku di Cairo Food gitu ya, itu beberapa hotel itu kadang memang si hotel tuh loadnya udah tinggi banget. Jadi dia kalau harus misalkan nambah menu, mostly kebanyakan ditambah menu, ya. Jadi misalkan ada tamu dari negara mana nih, bingung kan, chefnya nggak sanggup untuk masak itu gitu kan. Betul. Akhirnya dilempar keluar, dicari tuh yang sanggup ngerjain. Oke. Gitu. Iya, itu bisa sih. Tapi kalau target kami itu lebih ke hotel Melati atau mungkin villa-villa yang ada dari Jakarta sampai ke Bali gitu kan. Oke. Mereka itu kan tidak punya dapur. Mungkin mereka punya tempat untuk reheat, mereka juga tidak punya tim kitchen kan. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi solusi juga untuk mereka. Pak Andri, kira-kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tren industri kuliner nih menurut Bapak bakal arahnya kemana sih? Baik dari mungkin ingredients maupun teknologi. Tentunya sih saya melihat ini adalah future food ya. Dimana untuk 3 sampai 5 tahun ke depan tentunya
makanan seperti ini seharusnya sudah menjadi hal yang biasa untuk masyarakat, terutama di Indonesia, gitu. Jadi kalau saya boleh mengangkat beberapa negara, contoh yang udah sedikit lebih terbiasa ya untuk makanan-makanan yang siap saji seperti ini adalah di Jepang dan Korea. Di situ kan sebetulnya pekerja-pekerja atau mungkin warga-warga di sana tuh udah biasa kan untuk menikmati, atau mungkin makanan utama mereka adalah mereka nggak masak lagi. Jadi mereka tinggal buka, reheat, buka, makan gitu. Apalagi banyak itu ya, vending machine ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin ada vending machine, mau rendang misalkan atau apa langsung gitu ya. Betul. Interesting. Iya, jadi terutama kalau kita melihat memang jumlah penduduk di Indonesia ini, kita ngomong Indonesia dulu kan, memang rata-ratanya itu adalah milenial. Ya, milenial ke bawah ya. Mereka tuh maunya yang cepat, praktis, higienis gitu kan, nggak mau repot masak atau gimana gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya ini bisa menjadi solusinya untuk mereka nantinya. Yap. Pak Andri, kita ada satu sesi tuh, kita buka website. Kok kita ada websitenya kan pasti ya. Kita buka, terus nanti kita tanya-tanya dari situ ya. Boleh ya. Kita buka dulu websitenya. Guys, kita cek websitenya nih. Ini website yang bikin siapa nih? Maksudnya dari si perusahaan yang sebelumnya atau ada tim khusus? Jadi sebelumnya itu tuh website ini sedang progres untuk kami redevelop ulang. Kami akan revamp, udah bagus kok. Akan totally berbeda nantinya. Udah bagus ini. Karena sudah menyampaikan pesannya kan. Kalau aku kayak orang awam. Sebetulnya belum, karena sebetulnya kalau website ini dan juga marketing materials kami yang ada di sosial media dan sebagainya itu memang masih mengkomunikasikan B2C, mempromosikan Koki Kit sendiri. Nah, tadi kepotong kita makan dulu. Jadi di tahun 2024 lah sebetulnya fokusnya Koki Kit bisa dibilang 80% itu adalah di B2B dan B2G. B2B dan B2G. Yeah. B2G adalah business to government. Gitu. Jadi Koki Kit saya sendiri sebetulnya 90% akan fokus di production. Koki Kit sendiri akan fokus di production. Jadi kami itu jadi itu masih banyak ya PR-nya ya. Jadi memang kami bagi tugas dengan teman-teman juga. Yang ini megang distribusi, yang ini megang jualan. Kalau dari saya megang di produksi aja. Jadi di manufacturing-nya, di R&D-nya, membuat makanan-makanan baru gitu. Dan berarti ada tim R&D khusus ya, kayak chef kayak gitu ada yang tim R&D, develop terus ya. Ada tim R&D, produksi dan sebagainya sampai dengan packing, boxing, inventory, purchasing semua ada. Nah, website yang baru nantinya itu akan totally berbeda. Karena yang kami ingin tampilkan di wajah kami itu adalah perusahaan manufaktur yang bisa memberikan layanan B2B, OEM, white label, private label. Dan ini adalah contoh portofolionya aja ya. Produk kami. Dan sekaligus kami juga ingin menampilkan beberapa brand-brand yang sudah kerjasama juga dengan kami. Keren. Gitu. Guys, kita cek websitenya. Ini udah jelas banget nih ya. Ready to eat meal, nasi dan lauk instan. Siap makan, tahan suhu ruang, tanpa pengawet. Terus udah BPOM, udah halal, udah HACCP, udah ISO 22000, terus sama ada logo IPB di sini ya. Karena di kita tuh kita udah HACCP, udah SNI juga, tapi belum ISO 22000 gitu. Terus ini tuh dibantu sama pemerintah gitu loh, jadi kita dapetin semua gratis. Nice. Seru. Terus kita cek lagi, nih ya produk-produk kayak ada nasi biryani kambing ungkep, ada nasi daun jeruk, ada lidah hijau. Ada banyak nih nasi instan. Ini tuh kayak ada apa ya? Rasa smoky gitu di rendangnya ya. Enak. Nasi instan varian menu head office. Terus kita cek lagi tentang Koki Kit. Di sini fasilitasnya 10.000 porsi per hari. Bisa 10.000 bisa 10.000 porsi per hari ya. Keren. Itu 10.000 porsi per hari, kalau misalkan ada bencana bisa langsung jalan itu Pak, 10.000 keluar gitu. Bisa langsung. Bisa langsung 10.000 ya. Yang penting ada bahan baku, ada yang masak gitu ya. Iya, betul. Keren. Wah, ini ada fotonya guys. Pak Andri Suhaidi. Betul ya namanya ya? Betul. Saya takut salah sebut nih. Terus kita cek lagi di sini. Ini benar-benar orang bisa datang dulu ya. Orang bisa datang
untuk food testing ya? Bisa request untuk food testing, kami Bisa bisa request. buatkan, kami kirim box makanannya. Ada syaratnya gitu nggak? Sorry, berarti dikirim bukan dia datang. Enggak, kita kirim karena kan nggak ada sih yang mau datang sih, maunya ya dikirim. Saya ingat waktu itu nikah, lucu ceritanya. Jadi kita bikin acara di hotel, pakai IO gitu kan. Terus ya saya nggak tahu lah gitu. Tiba-tiba dibilang, Pak, hari Sabtu bisa datang nggak buat food testing? Ah, food testing, ada food testing ya? Ya udahlah datang lah gitu kan. Nggak tahu, saya pikir ya udah bayar selesai gitu kan, food testing. Nah, jiwa komentatornya keluar tuh. Dikasih makanan banyak. Jadi kayak berasa apa ya? Ini kurang ini begini, itu udah begini. kayak apa? Iya. Chef di itulah. Iya gitu kan, kayak apa sih? Master Chef ya. Chef ya. Berasa begitu kan. Terus pas hari H, saya nggak enggak itu, chefnya bete, dengerin komentar chefnya bete. Pas hari H, really makanannya padahal tadinya udah enak. Pas food testing tuh enak banget, cuman ya kayak pedas, garam, simple lah. Jadi nggak enak loh. Aduh. Jadi kayaknya dia ngambek ya chefnya gitu kan. Terus mikir-mikir introspeksi diri juga ya. Oh ya mungkin dulu terlalu ini banget, terlalu apa? Karena terlalu bersemangat. Gitu. Oh udah food testing ya? Ayolah gue sekalian komen gitu kan. Iya. Jadi ya menyesal juga sih waktu itu sebenarnya. Oke. Gitu ya, maaf kali ya. next time itu bisa lebih menahan diri lah ya. Lebih menahan diri, chef maaf ya kalau masih ingat sama saya. Nggak ada maksud beneran. Iya, keren. Jadi mostly kalau food testing tuh memang kirim makanan ya, bukan dia datang. Ya enggak. Jadi karena kan di sini kan konsepnya itu adalah lunchbox. Lunchbox ya. Lunchbox yang dia ingin lunchbox di mana ketika di order ya kami akan kirimkan boxnya itu untuk makan siang dia. Tentunya kan dia food testingnya itu akan dia makan di kantor dia nantinya gitu. Oke. Terus kita cek sekarang di marketplace-nya di Tokopedia, ini bintangnya bagus-bagus semuanya nih, berarti makanannya enak. Nah, kalian harus cobain ya. Kita cek di Shopee juga, ratingnya tinggi semua nih gitu. Tapi kayaknya lebih ramai di mana Pak? Shopee atau Tokopedia? Atau sama? Sama sih kalau menurut saya ya. Sama ya? Sama. Oke. Ya. Tapi apa plus minusnya dari sisi penjual? Saya tahu apa nggak terlalu fokus di marketplace karena memang maunya B2B kan, gitu. Tapi kalau ini gimana nih perbandingannya misalkan? Apakah membantu misalkan untuk jualan di marketplace? Maksudnya kehadiran saya di marketplace apakah membantu? Iya banget. Ngaruh ya? Pengaruh sekali. Tentunya ya kita harus intinya itu gini. Kalau kita nggak beriklan percuma. Jadi kita harus lempar sedikit iklan jadi di marketplace ads-nya. tetap ngiklan ya. Kita harus iklan di iklannya mereka ya kita harus bayar. Iya benar-benar ya ngaruh sih memang kalau kita nggak ngiklan ya kalah sama yang ngiklan gitu. Betul. Walaupun udah best seller sekalipun gitu ya. Betul. Harga kita termurah gitu, tapi tetap nggak ketemu aja tuh. Benar. Produk saya itu untuk kategori bumbu kebuli ya itu terlaris di Tokopedia. Udah kayak berapa 6.000 lebih terjual gitu. Tapi kalau nggak pasang iklan ya tenggelam tuh gitu, aneh gitu. Jualannya pasti nggak muncul pasti search. Oke. Nggak muncul pasti search, nggak ngerti kenapa ya. Jadi itu juga yang saya mau informasikan ke para teman-teman ya UKM yang mungkin baru masuk ke marketplace, abis itu nyerah karena nggak pecah telur. Sebetulnya bukan masalah salahnya di mana. Mereka udah pakai gambar bagus, deskripsi semua udah bagus, tapi belum pecah telur aja. Itu sebetulnya cukup setor paling 50.000 ya kalau nggak salah udah bisa beriklan ya. Per hari. 50.000 juga habis kok. Iya. Saya kadang di Tokopedia tuh bingung. Saya bilang, saya tuh punya prinsip gini. Saya nggak ada masalah ngiklan 100 juta, 1 miliar pun nggak ada masalah. Asal balik. Ya kan gitu kan. Kadang kan bingung, kadang ketemu agensi gitu. Bapak budgetnya berapa? Loh kalian mau minta berapa? 1 miliar, kalau kalian bisa kasih saya 10 miliar, saya mau. Nggak ada masalah gitu. Karena ada temen yang seperti itu. Nah tapi kalau Tokopedia nggak bisa. Tokopedia itu sepengalaman saya. Jadi kita set budget 100.000 pun nggak dihabisin sama dia. Karena dia harus bagi-bagi lagi jatah views-nya sama orang yang iklan yang lain juga. Gitu. Guys, ini kita lihat foto tempat produksi ya Pak ya? Iya. Tempat produksi ini keren banget, rapi, standarnya udah tadi ya ISO 22000, HACCP segala macam, bagus banget nih. Semuanya udah industri banget gitu ya. Ada filling room, ada packing, ada preparation, ada cooking. Ada live streaming juga ya. Ini live streaming sosial media berarti ya? Iya. Iya, buat demo-demo seperti inilah. Oke.
ada labnya juga. Ada, iya. Oke, keren. Terus ini ya mesin yang tadi Freeze dry, paten ini ya, freeze FBD-nya, dry. iya. Ini masuk gimana Pak? Makanan itu masuk dari atas gitu? Dari bawah. Makanan Kalau masuk untuk dari model bawah? yang ini kami ada 3 model, ada yang kecil 2,5 kilo, ada yang 10 kilo dan masuk dari atas. Kalau ini 50 kilo, jadi nggak bisa harus pakai troli. Kalau Ada 50 trolinya. kilo tuh kayak begini masuk berapa banyak? Berapa box? Bisa berapa box ya? Terus berapa lama sih proses pengeringan itu atau ini kita ngomongin freeze dried ya berarti Iya, ya? iya. Biasanya berapa lama sehari, 2 hari? Oke, kalau kita ngomong mungkin 50, kita ngomongin 10 kilo dulu deh Iya. ya. 10 kilo itu bisa menghasilkan berapa ya? 2000, sekitar 2000 piece 2000 box begini ya? Ya, 2000 Oke. piece yang tadi tuh. Sorry, yang piece di dalamnya. Ya, ya. Nangkap. Prosesnya itu tentunya dimasak, cuci seperti biasa. Kita masak nasi lah Masak pakai nasi rice lor. cooker atau pakai steamer. Sudah masak, didiamkan supaya dia agak dingin. Kemudian dimasukin ke blast freezer. Kemudian setelah sudah beku baru kita keringkan menggunakan mesin ini. Gitu. Keren. Ini yang teknologi IPB tadi Iya, ya. saat ini sih semuanya masih semi manual ya. Jadi dari rice cooker semuanya rice cooker terus pindahin ke dalam blast freezer semua itu masih manual gitu. Belum otomatis production line-nya. Ini retort sterilization. Ini kayak mesin Presto ya? Itu sebetulnya mesin Presto yang dimodifikasi Mesin Presto modifikasi. Betul, Jadi betul. bisa untuk retort itu untuk ya? di retort, betul. Jadi pada intinya ini juga penelitian dari IPB juga di mana bagaimana cara membunuh mikroba yang ada di dalam makanan itu, yang ada di dalam retort pack kami panggil, yang aluminium itu, Iya. dan di suhu berapa, di jam berapa, menit berapa dia mati. Nah dari situ penelitiannya yang kami juga ada temperatur dan juga ada pressure-nya juga. Terus ini guys, ada case study-nya. Ini waktu ada bencana di mana nih Pak? Ini kami beberapa bulan yang lalu supply ke BNPB. BNPB ini ya, yang tadi disebut itu ya? Iya, saya nggak tahu. 50.000 piece, 50.000 box ini Iya, berarti ya? iya. Oke. Saya nggak tahu di mana, tapi yang saya dengar itu kekeringan di Papua ya. Kekeringan di Papua, Iya. aplikasinya makan. Iya nggak tahu deh pokoknya. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa ya, kita entrepreneur yang penting jual aja ya. Iya. Oke. Terus ini untuk haji. Ya untuk bekal haji, bekal haji 219.000 piece. Iya. Untuk ini ya benar sih. 2024. Jadi teman-teman jangan ngelihat Tokopedia-nya gitu ya, ngelihatnya justru yang B2B-nya ini memang benar. Oke. Betul. Koki Kit ini 200.000. Ini berarti dijualnya Pak ke Kementerian apa sih? Enggak, Menteri kami- Agama atau apa nih? Bukan, jadi karena kami jualnya itu lewat manasiknya. Lewat manasik? Iya. Nggak ngerti saya maksudnya. Jadi para calon jemaah haji ini sebelum mereka berangkat itu kan mereka dikasih pembimbingan, pendidikan dan sebagainya gitu kan. Nah di situ kami diperbolehkan untuk berjualan makanan-makanan yang dibutuhkan untuk mereka berangkat nanti. Oke. Jadi untuk sekarang ini memang kami masuk lewat bekal mereka. Tapi at the same time nanti kami juga akan sedang mencoba untuk kolaborasi dengan Kemenak juga untuk makanan mereka ketika sudah di Mekah nantinya. Oke. Iya ya, ini guys marketnya ekspor selama ini berarti ini yang udah running ya Pak ya? Yang sudah running. Hong ya. Kong, Amerika, Malaysia, UK, sama Kuwait. Betul. Ini Kuwait buat orang Indonesia di sana. Itu dari distributor sih ya. Dari distributor ya. Mungkin ya mungkin ya. Ini nih instant rice ya. Betul. Low GI, long shelf life, convenient, variety. Oke, Iya. ini rendang tadi ya, Betul. tanpa pengawet dan lain-lain. Terus ini adalah tipe makanan yang bisa diproduksi. Nasi, daging, sayuran, buah-buahan, snack, sambal. Oh ya, sambal untuk ini ya. Wah, ini variasi yang tadi ya. Betul. Bapak ada ini ya, oh ya tadi udah sebut ya, bisa maklon ya. Betul, betul. Jadi kalau mau pakai mereknya sendiri, Private label bisa, white label bisa. bisa. New menu creation juga bisa. seru. Nah, ini beberapa dari Oh iya brand. nih ya, KAI nih ya. KAI. KAI sudah masuk. develop di sini berarti ya. Iya. Itu dijual di mana? Di keretanya atau Di keretanya. Saat ini baru di Palembang. di Palembang? Iya, dan sedang mau masuk ke Medan dan mudah-mudahan bulan ini akan masuk di seluruh Jawa. Oke, amin. Iya, amin.
Pak Andri, ada saran nggak untuk para UKM di Indonesia khususnya apa yang bisa mereka pelajari dari pengalaman Bapak selaku entrepreneur maupun juga dari sisi venture capital? Silakan Pak. Oke, kalau saran dari saya sebetulnya sih cukup standar lah ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali lah ke teman-teman para pelaku UMKM ini, ketika kita ingin membangun produk dan atau kita membangun bisnis, kuncinya itu adalah jangan terburu-buru. Saya mau mengambil kata-kata dari Pak Jokowi ya, ojo ke susu gitu ya. Ojo susu, artinya? Benar nggak sih? Nggak tahu, Saya bukan orang saya Jawa. bukan orang Jawa. Jangan tergesa-gesa Jangan gitu. tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam membangun bisnisnya. Karena kita tentunya kan banyak distraction, banyak juga peluang-peluang yang kita kira wah ini bagus dan sebagainya. Kalau menurut saya sih ya mendingan kita slow aja, kita pelan-pelan, kita jangan terlalu agresif lah, jangan terlalu nafsu gitu. Jadi harus dihitungkan dengan matang-matang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting, yang gak kalah penting juga adalah dari sisi pengaturan cash flow atau finansial. Sebagus apapun produk kita, sebagus apapun tim kita, sebagus apapun market kita, tapi kalau pengolahan financial kita berantakan, itu akan sangat mengganggu dan mungkin itu penyakit yang paling mematikan. Itu aja Pak berarti ya? Itu aja. Saya setuju banget soal cash flow ya, karena saya juga sudah mulai merasakannya gitu ya. Jadi semakin banyak orderan, semakin banyak customer, justru semakin pusing. Oke. Kenapa? Karena kan mereka tempo kan, bayarnya 30 hari, 60 hari. Itu pun kalau on time. Itu pun kalau on time. Jadi makin banyak ya kita sebenarnya makin pusing, karena back-nya tadi ya cash flow-nya nggak bagus gitu. Sudah pernah coba belum mungkin yang alternatif PO financing, atau invoice financing? Aku belum sampai ke sana, cuman aku mikir sesederhananya gitu ya, lebih ke selama ini kita beli langsung bayar, tapi kalau kita jual tempo. Nah, di situ nih problemnya. Jadi gimana cara kita sekarang milih supplier yang kita bisa tempo juga ke dia. Memang harus seperti itu sih. Di situ baru bisa napas. Iya, betul. Dan biasanya kalau bisnis itu kan nggak mungkin kita kan hubungan relasi, kecuali relasi kita memang udah panjang ya dengan supplier ini ya. Tapi kalau baru kan mungkin nggak bisa langsung dikasih tempo. Benar. Mungkin harus bulan ketiga atau bulan ke-6 gitu. Iya, menarik. Gitu. Pak Andri, terakhir, tadi kita sempat bahas ya untuk cara menghitung harga dari distributor sampai dengan harga retail ya. Oke. Ada hitungan maju, hitungan mundur ya. Betul. Garis globalnya aja. Globalnya, Karena kalau detail banget kita bikin workshop nih kayaknya. Oke. Jadi benar ada dua metode untuk kita menghitung HET sebetulnya. HET itu harga eceran tertinggi, harga end user. Nah, caranya itu saya mulai dulu dengan cara mundur ya, tarik mundur. Jadi kita sudah tahu dulu ini harga kita itu kita mau jual berapa ke pasaran. Tentunya kita harus benchmarking dengan kompetitor yang similar juga gitu. Contoh misalnya harga ini adalah 30.000, ya kita hitung mundur gitu. Ini berapa? Biasanya itu kalau dari retail kan jadi dia ada supply chain ini ada beberapa, dari principal manufaktur sampai ke end user. Itu di tengah-tengahnya itu ada beberapa rantai. Yang paling banyak itu seperti Kokikir adalah kami punya sole distributor. Di bawahnya sole distributor tuh ada namanya distributor, ada lagi sub distributor atau agen, ada lagi retailer, baru terakhirnya itu baru ke end user gitu. Jadi, nah biasanya masing-masing dari mereka itu menginginkan porsi. Iya. Nah, di sini tergantung produk kita juga. Apakah kita mau memberikan diskon? Kita ngomongnya diskon ya di sini ya. Semuanya itu adalah meminta diskon. Jadi dari HET 30.000, mereka dapat diskon berapa gitu. Tergantung dari bisnis kita dan juga produknya. Apakah kita ingin memberikan diskon besar di retailer atau diskon besar di sole distributor? Nah ini kenapa beda? Karena tergantung effortnya juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau brandnya sudah established, memang kita besarkan di retailer biar mereka yang genjot penjualannya. Tapi kalau misalnya brandnya belum ada, sole distributornya harus memiliki modal juga nih. Karena dia yang capek banget nih. Dia yang capek banget gitu. Dalam hal ini Kokikit kita memang memberikan persentase atau diskon lebih besar untuk sole distributor. Dia mulai pick up, pengiriman, promosi, dan memang promosi kita bantu juga gitu dan sebagainya. Nah, kalau rata-rata 20
20. Jadi kalau dari Kokikit strukturnya itu adalah kami juga melakukan tarik mundur juga sebetulnya. Kami juga sudah ada kompetitor yang serupa juga, tapi memang indirect kompetitor. Tapi ya kami ingin harga kami itu juga bersaing juga, gitu. Jadi cukup bersaing dengan mereka. Jadi kami tarik mundur, begitu. Jadi mulai dari HET-nya misalnya 30.000, kami akan berikan diskon kepada retailer sekitar 10%, 10 sampai 12%. Kemudian mundur lagi ke subdistributor atau ke agen, itu mereka akan mendapatkan 15%. Mundur lagi ke saat ini kami belum punya distributor, kami langsung sole distributor, itu 20%. Nah, terakhirnya itu baru margin untuk COGS saya. Oke, Gitu. jadi caranya begitu ya, sesimpel itu ya. Cuman yang tadi bisa dipelajari oleh para UKM adalah membedakan produk ini stage-nya di mana. Kalau memang masih butuh bantuan banget untuk memperkenalkan, otomatis ke distributor harus besar. Betul. Kalau udah gede banget, ya otomatis di retailnya, gitu ya. Tapi kembali lagi ke nanti kan kerjasama kita dengan distributor ini kan nggak selamanya kan, itu kan kita bisa review setiap tahun dan sebagainya gitu kan. Kembali lagi sih kalau menurut saya mengenai diskon ini memang harus kita nggak, untuk ini yang saya bisa sharing ke teman-teman UMKM juga adalah jangan terlalu pusing atau memikirkan terlalu lama ini harganya berapa nih nanti, takutnya salah harga dan sebagainya. Jangan sih kalau menurut saya sih, asalkan ya kuncinya itu adalah kita jangan mau di lock sampai setahun atau 5 tahun. Karena bisnis kita itu apalagi baru gitu kan ya, kita nggak tahu di pasaran tuh bagaimana, kita nggak tahu responnya bagaimana, tractionnya bagaimana gitu. Kalau menurut saya sih jangan terburu-buru juga, jangan ojo ke susu juga langsung mau memfinalisasikan HET kita. Jadi berilah kita waktu, berilah diri bisnis kita waktu untuk mempelajari, dan kita harus mempelajari terus bisnis kita. Kan kita harus review terus setiap minggu ya. Ini marketnya kemana, apakah market modern trade yang bagus, apakah market ke B2B yang bagus, atau ekspor, kita nggak tahu. Betul. Jadi 6 bulan baru kita bisa kurang lebih itu bisa menyusun struktur pricing yang lebih akurat. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pemikiran saya itu adalah sebagai manufaktur, nggak apa-apa deh 6 bulan pertama saya nggak ngambil banyak. Suruh teman-teman distributor, ya udah dia mau 20%, ya udah monggo gitu. Ya nanti kan kita akan review. Jadi saya juga nggak mau terlalu ambisius, nggak mau terlalu serakah juga. Yang penting saya break even, saya juga ada sedikit margin gitu kan. Gitulah yang pengorbanan kita untuk membangun brand atau bisnis kita sih. Keren guys, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan, amin. Thank you Pak Andri sudah datang juga, ke podcast The Spice Guy. Hopefully teman-teman dapat pelajaran. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Pak Andri sekali lagi. Thank you. Mari.